جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين Selanjutnya, Pak Ustaz karena ini sudah ada yang penting banget sebelum pembawa acara nanti menyampaikan. Ya nggak ngobrol tadi. Temanmu yang kabur. Oleh karena itu, masing-masing nanti rohis kelas putra segera didata temannya. Saya mau tahu itu, kok manusia itu bisa begitu. Jadi, dan saya percaya bahwa penyebab daripada kekacauan yang terjadi di sekolah kita mungkin mereka itulah. Jadi yang sudah ada di masjid ini udah bagus. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita, cara kita beribadah. Mudah-mudahan nak kamu jadi contoh generasi yang akan datang. Satu lagi pesan saya, kita berada di masjid tolong tertib, terus nanti keluarnya juga tertib. Karena kemarin saya dapat berita tidak mengenakan. Katanya keluar dari masjid buru-buru, dorong-dorongan sehingga ada tangan yang patah. Itu makanya saya bilang padamu, tolong jaga, kita sudah susah menjaga ibadah dengan berita-berita yang benar. Nanti tolong saya didata temannya yang tidak berada di Jumat SMP Negeri 244 Jakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mohon maaf atas terganggunya ibadah dan zikir para hadirin sekalian. Sehubungan akan dibacakan maklumat sebagai berikut. Waktu sholat Jumat hari ini yaitu tanggal 22 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 22 Juli 2022. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam pada sholat Jumat hari ini yaitu Bapak Guru kita Al-Ustadz Bapak Muhammad Idris Lasmana SAG. Sedangkan muazin oleh saudara Nasrul dan Bilal oleh saudara Bilal. Selanjutnya marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, Bapak Guru kita, dan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذي جعل إبراهيم خليلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وعزم وكرم على النبي الكريم سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari terus kita bersyukur atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Selawat taslim semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapapun yang terus berjuang untuk istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya dan insya Allah kelak berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki pekan terakhir di bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang kita maklum bahwa di bulan Zulhijjah ada peristiwa penting, di antaranya adalah pelaksanaan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ada salat Idul Adha yang diikuti dengan penyembelihan hewan kurban. Tentu peristiwa-peristiwa itu memiliki pelajaran-pelajaran penting untuk kita semua. Wabil khusus peristiwa penyembelihan hewan kurban yang kalau kita telisik sejarahnya, baik itu ibadah haji dan penyembelihan itu adalah bersumber dari tokoh-tokoh yang dicintai Allah, yakni keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Yang menarik adalah bahwa bagaimana ketika seorang anak remaja seperti kalian mungkin oleh ayahnya yang begitu taat kepada Allah menyampaikan satu perintah yang berupa wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, maka ada satu jawaban dari seorang anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya. Jawaban ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatiku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, betapa hebat Nabi Ibrahim mampu mendidik anaknya sehingga menjadi begitu taat kepada Allah dan kepada ayahnya, kepada kedua orang tuanya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bahwa selain Nabi Muhammad yang kita jadikan contoh, juga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh terdapat teladan yang baik, contoh yang baik, suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yang bersamanya adalah istrinya dan anaknya yang masih kecil pada waktu itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gerangan rahasia sehingga Nabi Ismail yang masih kecil waktu itu begitu taat terhadap Allah dan ayahnya sehingga siap untuk disembelih oleh ayahnya sendiri? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin
ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ternyata ada doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan keluarganya, wabil khusus anaknya yang bernama Ismail. Maka ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkan istrinya di sebuah lembah yang gersang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada penghuninya tempat itu, lalu Nabi berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di sebuah tempat yang gersang dan tandus. Mari kita perhatikan apa yang diminta Nabi Ibrahim waktu itu. Seharusnya yang diminta adalah mudah-mudahan datang pertolongan dari Allah menolong anak dan istrinya di lembah yang tandus dan gersang itu. Tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah, wahai Allah, jadikanlah anak istriku adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nabi Ibrahim tidak minta makanan, tidak minta tim SAR datang membantunya, tapi yang diminta Nabi Ibrahim, jadikanlah anak keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia berkuasa menjadi khalifah, lalu bergelimang hartanya, dinasihati oleh stafnya, anak buahnya, wahai khalifah, ya Amirul Mukminin, mumpung kamu masih menjabat, kumpullah harta sebanyak mungkin, biar kelak engkau tinggalkan warisan untuk anak dan cucumu. Apa kata Nabi? Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Dengan tegas dia jawab, tidak. Seandainya anakku, kelak anak cucuku adalah orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, maka pasti Allah akan membantunya, menolongnya. Tetapi andai anak cucuku kelak adalah orang-orang yang enggan meninggalkan sholat, adalah orang-orang yang fasik, tahu agama tetapi tidak mau melaksanakan ajaran agama, maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, aku tidak ingin ikut berperan serta dalam kefasikan mereka. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ingin zuriyahnya itu menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, orang-orang yang mendirikan sholat itu adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Maka orang yang sholat adalah termasuk ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan anugerahkan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, mendirikan salat, menjaga salat 5 waktunya, maka Allah akan anugerahkan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Inilah yang terjadi ketika Ibrahim meninggalkan anak istrinya Ismail kecil, ketika menyusu, susu ibunya, air susu ibunya mengering, kehausan, membutuhkan air. Sang ibu lalu kemudian berjuang karena cintanya kepada anaknya, maka dia berlari mencari air antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang jaraknya 400 meter, berlari sebanyak 7 kali bolak-balik, kurang lebih 3 kilometer. Apakah dia mendapatkan air di situ untuk anaknya Ismail? Ternyata dia tidak mendapatkan air di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tetapi dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Justru muncul air, tidak di antara Bukit Safa dan Marwah, tapi muncul air di tempat di mana Ismail kecil menangis itu. Dia letakkan, dia hentakkan kakinya, lalu muncullah air. Itulah air Zam-Zam. Apa artinya? Anak-anakku semua,
ketika kalian berijtihad, belajar dengan giat, rajin, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kita. Mungkin hari ini kalian belum berprestasi, mungkin belum menjadi juara kelas, mungkin belum masuk 10 besar, tetapi tetaplah tawakal berjuang. Boleh jadi setelah kalian tamat dari sini, justru kalian akan menjadi orang-orang hebat setelah keluar dari SMP Negeri 240. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena itu jaga salat kita, jaga salat 5 waktu kita. Orang-orang yang menjaga salatnya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim belum meminta makanan, belum meminta harta. Yang dia minta adalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan anak istriku orang-orang yang cenderung hati manusia kepadanya. Maka hari ini beribu berjuta-juta manusia ingin melakukan napak tilas terhadap tokoh-tokoh pejuang Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail di Makkah Al-Mukarramah. Maka setiap saat ada orang umroh dan di musim haji, banyak orang yang menunaikan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia. Kemudian yang terakhir, barulah kemudian Ibrahim meminta kepada Allah, la'allahum yashkurun warzuqhum minat thawarat, anugerahkan rezeki kepada anak istri yang kutinggalkan di tempat yang tandus gersang itu, minat thawarat, rezeki berupa buah-buahan dan rezeki-rezeki yang lain. Untuk apa? La'allahum yashkurun, tidak untuk menjadikan mereka kaya raya lalu lupa kepada Allah, tetapi untuk menjadikan mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah betapa hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya lewat formulasi doa, menginginkan anaknya selalu istiqomah mendirikan sholatnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang dicintai dan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah, anak-anak peserta didik yang soleh, yang senantiasa menjaga sholatnya di setiap saat dan waktu, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.